Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La rabban siwa wa la ma'buda illa iyyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkamil kitabil azizil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu minggu yang lalu bahkan sampai hari ini seluruh rakyat Indonesia memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-62 tahun. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mengenang jasa pahlawan kusuma bangsa. Pada khutbah hari ini izinkan saya mengajak seluruh jamaah sekalian dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar bahwa kemerdekaan ini adalah merupakan nikmat, karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qasas ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Dan kami hendak memberikan anugerah kepada orang-orang yang tertindas dan terjajah di muka bumi. Wa naj'alahum a'immatan, dan kami hendak menjadikan mereka orang-orang yang menjadi pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, dan kami hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi ini. Maka sungguh tepat kalau dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea ketiga di sana ditegaskan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa artinya bahwa pendiri negeri ini sadar betul bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah selain hasil perjuangan para pahlawan bangsa, juga merupakan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, dalam rangka kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia,
yang telah kita raih selama 62 tahun. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenang pahlawan kusuma bangsa dan mendoakan mereka agar mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa pengorbanan harta, darah dan nyawa mereka, mungkin sampai hari ini kita belum tentu menjadi bangsa yang merdeka. Sungguh sangat kita sesalkan kalau background dalam spanduknya berbunyi mensyukuri nikmat kemerdekaan, tetapi isinya pornografi. Apakah ini yang dikatakan kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, mengenang arwah para pahlawan kusuma bangsa, tetapi isinya dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah hura-hura, pornografi, dan sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita bangsa yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmat Allah, di antaranya adalah berupa kemerdekaan negeri ini, niscaya Allah akan menambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, maka azab Allah sangat pedih. Yang kedua, kita mempertahankan kemerdekaan. Setelah mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka tugas kita juga adalah mempertahankan kemerdekaan. Secara fisik barangkali bangsa-bangsa lain di dunia tidak akan mampu menjajah Indonesia yang sudah demikian kuat. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan tetap dijajah dalam bentuk yang berbeda. Penjajahan di bidang kebudayaan, penjajahan akidah, mungkin penjajahan di bidang ekonomi, penjajahan akan tetap ada. Generasi muda kita yang diharapkan akan menjadi penerus perjuangan cita-cita pahlawan bangsa, kebudayaan mereka sudah mulai dijajah, sehingga generasi muda kita tidak lagi mengenal kebudayaan bangsanya sendiri. Cara berbusana sudah tidak lagi mencerminkan budaya Indonesia. Kebudayaan akidah yang belakangan makin marak dan makin tajam. Munculnya aliran-aliran yang sesat yang bertentangan dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh Yusman Roy yang melaksanakan sholat diganti dengan bahasa Indonesia, kemudian diajarkan kepada para pengikutnya. Masalahnya adalah bukan hanya Yusman Roy mengajarkan sholat yang seharusnya menggunakan bahasa Arab yang sudah dicontohkan baginda Rasul, tetapi dibalik semua yang diajarkan oleh beliau, siapa di belakangnya? Salah satu cara untuk memporak-porandakan dan menghancurkan Islam, maka diciptakanlah hal-hal yang semacam itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Ahmadiyah yang jelas-jelas ini sangat bertentangan dengan syariat ajaran yang dibawa baginda Rasul, karena dia mengakui ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah
pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa kelompok Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Yang ketiga, kita mengisi kemerdekaan. Barangkali kita yang lahir setelah tahun 45, yang belum pernah merasakan jerih payah dan pengorbanan dalam mengusir penjajah, sampai hari ini kita baru bisa menikmati hasil jerih payah dan pengorbanan para pendahulu kita. Oleh karena itu, tugas kita adalah bagaimana kita di dalam mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Ada hal-hal yang bisa kita ciptakan, yang kita bisa perbuat untuk generasi sesudah kita nanti. Andaikan orang tua kita dulu, mereka tidak mau berkorban, baik korban harta, tenaga, pikiran, bahkan harta dan nyawa, mungkin sampai hari ini kita belum menjadi bangsa yang merdeka. Sampai hari ini mungkin kita masih tetap terjajah. Tetapi karena keberanian mereka, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya bahwa perang Sabil untuk mengusir penjajah dari negeri ini, giroh yang sangat tinggi, bahwa untuk membela tanah air, mengusir penjajah adalah perang Sabil, jihad fisabilillah. Setelah kemudian Indonesia merdeka, kemudian fatwa para ulama yang dikomandoi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa sebagai bangsa Indonesia maka dia harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah menjadi kebulatan tekad bersama. Tidak ada pilihan lain bahwa bentuk negara kita adalah NKRI. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَحْسَنْ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, lemah imannya, lemah pengetahuannya, lemah ekonominya. Kelemahan-kelemahan yang semacam ini, baik imannya lemah, pengetahuannya lemah, ekonominya lemah, kelemahan-kelemahan ini yang akan menjadi santapan empuk bagi musuh-musuh kita. Oleh karena itu, janganlah kita meninggalkan generasi yang lemah, lemah imannya, ekonominya, lemah pengetahuannya. Falyattaqullah, maka hendaklah takut kamu sekalian kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada bulan Sya'ban. Ada 3 bulan berturut-turut yang Allah istimewakan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Yang kata Nabi, bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan aku, kata Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Syahrul Rajab litathhiril badani, bulan Rajab adalah bulan untuk membersihkan badan. Syahrul Sya'ban litathhiril qalbi, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk membersihkan hati. Syahrul Ramadan litathhirir ruh, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk membersihkan ruh, membersihkan jiwa. Barang siapa bersih badannya pada bulan Rajab, niscaya bersih hatinya pada bulan Sya'ban.
Dan kalau bersih hatinya pada bulan Sya'ban, maka ruhnya, jiwanya akan bersih pada bulan Ramadan. Ramadan yang akan datang tinggal beberapa hari lagi, hanya akan menerima ibadah orang-orang yang berhati bersih, berhati suci, karena memang Ramadan adalah bulan yang suci. Oleh karena itu, ajaran orang tua kita dulu menjelang masuknya bulan Ramadan, hendaklah kalian keramas. Yang dimaksud dengan keramas adalah mengkeramasi hati kita. Bersihkan hati pada bulan Sya'ban ini, saling memaafkan di antara kesalahan-kesalahan kita, sehingga dengan demikian Ramadan yang akan kita jalankan nanti betul-betul bulan yang suci, dilaksanakan ibadah oleh hamba-hamba Allah yang berhati suci, yang berhati bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita mampu melaksanakan tugas dan pengabdian kita, pengabdian kepada Allah, pengabdian kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.